saya sangat senang dengan kesaksian Anda ini, istri yang benar-benar seterima semua, karena dari semua saksi yang tampil, logika saya yang saya terima hanya Anda ini, gitu ya. Saya terima logika Anda ini. Pak Hakim, keterangan saksi saya terima ya. Penuhnya saya terima. Terima kasih. Terima kasih saksi. Baru kali ini saksi ahli diterima oleh tim penasihat hukum maupun terdakwa. Ada satu yang menarik kasus Gorontalo karena ini menyangkut perilaku hakim, bahwa terdakwa menunjukkan fotokopi, tapi hakim berkeyakinan itu tidak benar, tidak sesuai dengan asli, sehingga tetap dihukum karena fotokopi itu. Betul kasusnya? Bukan karena fotokopi itu saja, tetapi ketika dari Dukcapil pun menyatakan bahwa akte itu tidak pernah dikeluarkan. Ya, itulah pokoknya basisnya fotokopi. Nah, sekedar Anda tahu, dia nggak pernah bilang ada fotokopi. Dia bahkan menyatakan tidak ada ijazahnya. Artinya yang membawa fotokopi yang bukan fotokopian ya itu jaksa. Jadi kalau itu dijadikan jurisprudensi, karena dia menampilkan fotokopi harusnya dibatalkan. Kan begitu logika Gorontalo. Oke? Benar? Iya, tentu harus dibuktikan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Iya. Ini buku induknya aja hilang. Buku induk hilang. Khusus yang nomor 14 hilang. Yang tentang menjelaskan Jokowi. Jadi bagaimana? Laporan polisi nggak ada. Nah, jadi tolong sebagai ahli, pendapat yang mana yang mau ditanyakan? Pendapat ahli dalam konteks ilmu yang Anda sampaikan tadi luar biasa, harus objektif. Karena dia yang ditampilkan semuanya fotokopi, nggak pernah lihat ada yang asli, maka harusnya dibatalkan semuanya itu. Apakah benar demikian? Ya, kembali kepada bagaimana pembuktian di sidang pengadilan. Ya sudah, itu sudah berjalan. Ya, tergantung Anda udah saksi ke 20 orang. Oke, cocok ya. Ya udah yang mulia. Langsung terdakwa. Iya, Pak Hakim. Aja. Insyaallah. Tanggapan aja ya kalau Ya, siap yang mulia. Atas kesaksian. Satu kesimpulan yang saya tarik dari kesaksian saksi ahli, ya intinya semua terpulang dengan keyakinan hakim nanti pada intinya. Jadi sekarang gini saksi ahli ya, saya hanya pengantar singkat saja. Muncul hamba Allah namanya Bambang Tri yang sudah mengaku melakukan penelitian selama 3 tahun. Mulai dari Solo, Semarang sampai Garut. Jadi beliau ini lihat TV, orang-orang yang mengaku temannya Jokowi, yang mengaku ijazahnya Jokowi asli itu selalu didatangi sama dia. Maka muncullah buku Jokowi Undercover 2, judulnya Lelaki Berijazah Palsu. Kemudian beliau ini ngomong di media dengan sangat lantangnya ijazah Jokowi palsu. Di satu pihak ya, selesai bab 1. Nah, saya dengan kesadaran penuh, saya nggak punya niat jahat dan nggak punya kulfa sama sekali. Kesadaran saya penuh hanya satu, saya harus mencari kebenarannya, gitu ya. Maka saya carilah orang ini selama 1 minggu, baru dapat. Nah, baru saya panggil ke rumah dan kami nggak ada settingan. Nanti kalau saya wawancara nanti pertanyaannya ini, jawabannya ini, nggak ada. Demi Tuhan nggak ada. Mengalir saja, jadi tidak ada kulfa, tidak ada kealpaan, tidak ada menstrea, tidak ada. Saya hanya jawab bagaimana seorang host kepada narasumbernya. Nah, endingnya beliau ini kok tetap yakin bahwa memang palsu, tembak kepala saya. Saya ini nggak percaya gitu ya, saudara saksi ya. Nah, karena saya orang Islam, ya saya suka yang radikal-radikal, saya suka sesuatu yang pasti, ya akhirnya saya kembali ke Al-Quran. Berani nggak saya sumpah pakai Al-Quran? Berani. Gitu. Padahal harapan saya waktu itu saudara Bambang Tri menolak. Oh jangan kalau Al-Quran. Ternyata berani. Nah, maka terjadilah sumpah mubalah itu. Yang ingin saya jelaskan kepada Pak Hakim, kepada saksi ahli, tidak ada setitik pun menstrea, niat jahat,
apalagi menjatuhkan Jokowi. Saya nggak kenal Jokowi, nggak tahu, saya nggak penting itu ijazah asli atau palsu itu. Yang punya kepentingan beliau. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi insya Allah saya sangat senang dengan kesaksian Anda ini. Istri yang benar-benar seterima semua, karena dari semua saksi yang tampil, logika saya yang saya terima hanya Anda ini. Gitu ya. Saya terima logika Anda ini. Jadi keterangan saksi diterima. Ya, saya terima sepanjang kebenaran itu saya terima. Nah sekarang saya juga ingin meyakinkan lagi bahwa memang nggak ada kulfa, nggak ada mensteria, nggak ada niat jahat, nggak ada kudeta, nggak ada menghendaki, nggak ada. Saya hanya wartawan atau host atau YouTuber atau konten kreator yang mewawancari seseorang, nggak lebih dari itu. Oke, intinya sudah ya, intinya. Intinya itu ya. Baik, terima kasih, cukup Pak. Cukup. Jadi intinya menerima keterangan ahli diterima ya. Insya Allah ya, sangat bagus ya. Oke, cukup. Oke, yang di sidang ya, maksudnya di sidang ya. Di dalam persidangan, bukan yang di BAP ya. Ya intinya semoga puji Tuhan selalu menyertai Anda ya. Oke, lanjutnya Pak Bambang Tri. Mau statement atau mau ini? Kalau bisa ya statement yang kemudian ditutup dengan pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan dulu kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya dulu. Tanya dulu. Apa yang ditanyakan dari ahli? Ahli yang sangat saya hormati, dengan setulus hati saya sangat mengapresiasi karena baru kali ini saksi ahlinya bermutu 20 orang. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda diberitahu fakta persidangan bahwa kepala sekolah SMP dan SD menyatakan buku induk hilang, yang satu dimakan rayap? Kenapa ditanyakan ada tahu nggak ahli tahu nggak itu masalah itu? Iya, melalui yang mulia majelis hakim, tentunya yang saya berikan pendapat pada waktu itu hanyalah berdasarkan informasi dari penyidik, saksi dan juga ahli yang ya, ada fakta persidangan. Tapi itu fakta persidangan itu kan saat sudah sidang. Saya tentunya tidak tahu. Tidak tahu. Ya itu kenapa jaksa tidak memberitahukan gitu loh. Seolah-olah buku induknya ada. Seolah-olah ya dimakan rayap. Ya kalau jaksa memberitahukan itu nanti mempengaruhi keterangan ahli, nggak boleh. Loh, harusnya ya, beritahukan. Ini saya beritahu. Intinya enggak, intinya dia nggak tahu. Ya, intinya nggak tahu. Intinya tidak. Ahli nggak tahu itu masalah dimakan rayap, nggak tahu itu. Iya. Oke, pertanyaan yang lain, Pertanyaan yang lain. Setelah saya memandang ahli punya integritas sangat tinggi, langka orang seperti Anda di Indonesia. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau seseorang pernah menyatakan IPK saya kurang dari 2 berdasarkan pengetahuan ahli, apakah mungkin dia lulus mengaku insinyur lulusan UGM? Kurang dari 2. Dia ngaku sendiri. Pertanyaan saya, pengetahuanmu itu apakah mungkin? Baik, bisa menjawab? Yang mulia, kalau soal itu tentu kembali kepada persyaratan lulus dari setiap perguruan tinggi. Ya, pengetahuan yang ada dalam. Saya tidak tahu di tempat lain. Tapi saya dari Undip, pengetahuan saya lulus kita harus punya IPK minimal 2. Ya, itu kurang dari 2. Itu di Undip ya. Kalau di tempat lain tidak tahu. Ya, tapi di tempat lain. Ya kurang lebih sama lah pendidikan sistem pendidikan nasional. Ya udah, ahli taunya di Undip karena dia kuliah di Undip. Lah ya kurang lebih sama. Oke, udah. Lanjut yang lain, masih ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke, maka. Terakhir. Ya, silakan. Juga ada fakta. Jokowi bergelar DRS waktu wali kota. Kemudian insinyur waktu mencalon presiden. Itu fakta nyata, nggak saya buat-buat. Mana mungkin saya bisa membuat fakta begitu? Karena itu jelas bohong. Kalau saya mengatakan Jokowi nggak bilang gitu, saya bilang gitu, itu bohong. Tapi saya hanya mempertanyakan. Tahu nggak? Yang benar
DRS apa insinyur? Ahli tahu nggak itu? Tahu apa enggak? Coba dijawab. Iya, kalau soal itu saya tidak tahu. Tidak Pak. tahu. Tapi Ahli kan nggak pernah ketemu. ya, tetapi saya pun ya Pak, Iya. saya pun pernah. Ya udah dijawab aja. Saya pun pernah ditulis profesor Iya. 3 tahun yang lalu. Iya. Padahal profesor saya baru tahun lalu. Ya, itu berarti tidak Akhirnya benar. Saya ralat. Saya Iya. katakan pada yang menulis itu. Iya. Tolong koreksi. Waduh Pak, sudah masuk di media sosial. Iya. Lah seharusnya Pak Jokowi meralat dong. Gelar dia itu DRS apa insinyur? Terima kasih. Pak Kim, keterangan saksi saya terima yang Oke. Penuhnya saya terima. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih saksi. Baru kali ini saksi ahli diterima oleh tim penasihat hukum maupun terdakwa. Karena sebelumnya semua saksi ditolak soalnya. Oke, terima kasih. Anda netral tapi keterangannya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi untuk Anda terima kasih atas kesaksian ahlinya, sudah boleh meninggalkan tempat. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya